Rekan saya Marvin Sulistyo akan memaparkan sejumlah fakta yang patut untuk Anda simak. Marvin, silahkan dengan paparan fakta Terima kasih Anda. aja. Tadi kalau saya mengutip pernyataan Anda dan juga Bapak-Bapak tadi, apalagi Bang Philip tadi mengatakan kalau misalnya dikatakan memang banyak sekali isu yang beredar di Jawa begitu ya. Tapi jangan sampai Jawa sentris begitu, karena Indonesia ada banyak sekali. Nah, kita coba lihat seperti apa tentunya tren yang ada di media sosial dan juga bagaimana hot issues yang tengah berlangsung yang sudah dipantau juga tentunya oleh Direktur Eksekutif Indonesia Indikator, Rustika Herlambang. Mbak Rustika, sebenarnya kalau kita lihat bersama ya, kalau kita fokuskan di Jawa, hot issues apa yang sebenarnya beredar beberapa waktu terakhir ini? Jadi kalau kita lihat ada beberapa hal yang paling mendasar di hari ini itu adalah kekhawatiran orang pada politik uang dan kedua adalah soal kampanye SARA dan hoax. Karena itu sedang terjadi di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur dan di Jawa Barat. Dan kejadiannya itu meningkat tajam di 1 minggu terakhir gitu. Jadi kekhawatiran apakah ada isu SARA? Memang ada, walaupun kalau di Jawa Tengah misalnya itu sudah ada diantisipasi. Di Jawa Timur juga sudah terjadi. Nah, kalau ini kita bicara tentang kerawanan pilkada yang terjadi di pagi ini. Pagi ini dari 171 pilkada itu isu apa sih yang paling banyak dibicarakan, dan ternyata kita lihat bahwa isu terbesarnya adalah soal serangan fajar, money politik, kejahatan dalam demokrasi itu adalah money politik gitu kan. Yang kedua adalah soal Pilgub Jabar dan kemudian masalah surat suara yang rusak. Nah ini jadi pagi ini ternyata ada banyak surat suara yang rusak, yang sudah dibakar, sudah dan sejauh ini pengamanan terhadap penyelenggaraan secara logistik relatif lebih aman setidaknya hingga di pagi ini. Politik uang masih menjadi sebuah ancaman ataupun juga kekhawatiran bagi para warga begitu dan juga pemberitaan seperti itu ya. Dibandingkan dengan tahun lalu begitu dengan pelaksanaan pilkada serentak, apakah lebih tinggi atau kira-kira lebih sama? Ya, jadi dalam riset kita dari tahun 2012 sampai tahun 2018 politik uang itu selalu meningkat tajam. Tepat, nah ini saya selalu katakan, tepat 1 minggu menjelang pencoblosan. Jadi politik uang itu selalu muncul dan hari-hari pagi seperti ini itu kalau tahun lalu itu sampai di pemberitaan itu dikatakan bahwa amplop-amplop itu habis di toko, ya di beberapa daerah gitu. Ya, kita bicara. Jadi, dan pagi ini kan juga seperti itu kan gitu. Serangan fajar itu menjadi salah satu isu yang cukup besar dibicarakan di banyak wilayah di Indonesia. Demografinya gimana Mbak Preti? Kalau untuk Jawa ini sendiri paling masif itu di mana? Ya, jadi kalau fokus di Jawa itu sebenarnya ada di wilayah Jawa Barat, bukan masalah pada money politik kalau pagi ini, tapi lebih soal surat suara. Jadi pengamanan dan surat suara. Nah, sementara kalau di Jawa Timur isunya salah satunya itu yang paling besar itu terkait dengan isu negatif yang ditujukan kepada salah satu paslon, yang dia arahnya ke SARA gitu, soal fardu ain gitu kan. Nah, menariknya di Jawa Tengah itu dalam pengamatan intelijen media, jadi dalam pemberitaan itu Jawa Tengah itu relatif lebih aman karena mereka selalu ada antisipasi supaya tidak terjadi politik uang, supaya tidak terjadi SARA dan sebagainya. Jadi mereka lebih aman dalam tanda petik gitu. Nah, seperti itu situasinya. Tapi dengan melihat banyaknya tentunya hot issues yang bermunculan, politik uang, SARA dan lain-lain, yang muncul reaksi dari netizen itu seperti apa? Apakah khawatir begitu atau joy begitu sebagai bercanda atau seperti apa? Kalau gitu kita bisa buka langsung. Jadi bagaimana sih reaksi netizen terhadap penggunaan pilkada saat ini gitu. Jadi dalam 1 bulan terakhir itu ada 277 percakapan terkait Pilgub Jawa. Kenapa saya sampaikan Pilgub Jawa? Karena 76% dari seluruh percakapan netizen dari 171 pilkada fokusnya di Jawa ternyata. Jawa semua? 76%, betul gitu. Dan kita lihat ada berapa banyak sih orang yang merespon, ada 35.000 akun manusia gitu. Jadi memang masih ada akun robot tadi sempat disebutkan kan gitu oleh Mas Ganjar kalau nggak salah tadi. Nah, kemudian kita lihat secara sentimen negatifnya juga relatif kecil, 20%. Dan emosinya nih yang paling menarik adalah emosinya. Itu adalah anticipation. Itu bagaimana netizen itu sangat antusias untuk datang di hari ini dan memberikan harapannya. Kemudian Trust itu isinya adalah dukungan. Jadi netizen itu ternyata menggunakan media sosial untuk mengekspresikan dukungannya. Nah, sebenarnya catatan paling menarik dari sini adalah apa? Emosi, joy. Emosi, ya kenapa bisa ada joy di sana? Netizen itu ternyata terhadap Pilgub Jawa, mereka menghadapinya dengan
emosi yang senang gitu, happy gitu. Jadi kayaknya antusias sekali saya pengen datang ke Pilgub dan itu satu hal yang cukup menarik. Sisi lain lagi adalah bagaimana generasi milenial itu merespon paling banyak terkait dengan Pilgub Jawa. Jadi pemilih pemula misalnya 36%, kemudian juga mereka usia 26 sampai 35 tahun dan di atas 35 itu relatif kecil. Situasi ini kadang-kadang berbeda dengan Pilgub misalnya yang terjadi di luar Jawa terutama. Jadi luar Jawa itu kebanyakan di atas 35 tahun gitu loh. Tapi ketika di Jawa, iya itu di bawah 35 tahun. Padahal Twitter biasanya kita juga melakukan riset di Facebook juga gitu. Nah, kemudian kita juga bisa lihat hashtagnya mereka yang paling isinya, banyak begitu? Ya, jadi biasalah persaingan lah di antara para kandidat gitu. Dan ini adalah salah satu hal yang menarik di hari ini gitu. Saya bicara soal gender juga di sini saya melihat kok sepertinya yang reaktif netizennya kok laki-laki ya di sini dibandingkan perempuan ya. 71% itu memang netizen laki-laki untuk bicara pilkada. Jadi kalau dalam riset kita kalau bicara soal pilkada atau pilgub, salah satu yang paling banyak mendapat netizen perempuan dalam sejarah itu adalah Pilgub DKI. Gitu, itu netizen perempuan dan netizen laki-laki itu hampir berimbang. Nah, terutama pada paslon tertentu. Nah, sebenarnya kalau kita breakdown lagi antara Pilgub Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, yang perempuannya paling banyak ada di salah satu paslon di Jawa Barat. Nah, gitu. Jadi ternyata perempuan itu dia suka hanya pada figur tertentu gitu. Tapi ketika bicara politik secara keseluruhan, harus ada sesuatu yang mendrive mereka untuk bisa mengekspresikan dirinya gitu, kepilihannya kepada masyarakat gitu. Tapi menarik juga kita lihat bagaimana tentunya persebaran yang ada di Indonesia bagian timur. Tapi kita akan bahasnya usai jeda, tetaplah bersama kami di live event Pilkada Serentak Memilih Pemimpin Negeri. Dipersembahkan oleh